Masih sering kontakan sama Bu Iriana juga? Masih. Pak Jokowi juga? Sedekat apa sih? Ih, kepo. Iya dong, teman-teman kepo. Bogor Happy itu bukan sekedar tagline, jargon, tapi itu ada nilai-nilai filosofisnya. Kalau yang nomor satunya ekonomi, bahwa di Bogor tingkat pengangguran itu sangat tinggi, jauh di atas rata-rata nasional. Kota Bogor dikaitkan dengan kota sejuta angkot kayak gitu. Apakah angkot menjadi penyebab utama kemacetan? Jadi wali kota ini bukan main-main loh, bukan cuma sekedar ya menang. Kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Sejauh ini yang komunikasi sangat baik ya dengan Nasdem, Bu Iriana, ya beliau hanya mendoakan, merestui, silahkan. Kalau dari Pak Jokowi udah ada pesan belum? Halo, kembali lagi di podcast For Your Politics, yang muda yang berpolitik. Nah, kali ini kita udah kedatangan satu bintang tamu yang cukup spesial gitu ya, karena sebenarnya sosok ini tuh pernah jadi perbincangan hangat sih sebenarnya di media sosial sama netizen khususnya di X gitu. Oh gitu? Iya, karena sebenarnya soal pencalonannya beliau juga gitu ya di Pilkada 2024 nanti sebagai calon wali kota Bogor. Tapi sebenarnya yang disorot itu bukan soal pencalonannya sih, soal kedekatan dan hubungannya dengan ibu negara, Ibu Iriana Joko Widodo. Ini langsung aja kita ngobrol sama Mas Sandy Fardiansyah. Halo. Apa kabar Mas Sandy? Alhamdulillah sehat ya, ayo. Hari ini kesibukannya lagi apa? Hari ini biasa kalau pagi sampai siang atau sampai sore sebenarnya masih ngantor, masih kerja. Sore sampai malam biasanya sosialisasi ke Berarti masyarakat. sekarang masih aktif Masih di istana juga? Masih Sering kontakan sama Bu Iriana juga? Masih. Pak Jokowi juga? Sedekat apa sih? Ih, kepo. Iya dong, teman-teman kepo. Sedekat, soalnya kalau di media sosial tuh orang-orang taunya Mas Sandy itu kan sesprinya Bu Iriana. Yeah. Mereka tuh bertanya-tanya sedekat apa sebenarnya Mas Sandy sama Bu Iriana gitu. Ya, yang pasti bahwa saya dengan beliau hubungan profesional ya. Ya. Karena saya bekerja, alhamdulillah dari 2015 sampai dengan hari ini masih dipercaya oleh beliau. Ya tentu hubungan kerja kita melaporkan baik itu surat-surat, kegiatan dan lain sebagainya. Ya karena pekerjaan dan kegiatan di istana itu sangat banyak dan rutin, ya otomatis komunikasi hampir tiap hari komunikasi dengan beliau secara langsung. Berarti akhir-akhir ini tapi ada obrolan-obrolan soal ini nggak pencalonannya Mas Sandy? Ke Bu Iriana juga? Dari tahun lalu lebih kepada minta izin sih di bulan Juli 2023 saya menyampaikan niatan saya bahwa ingin lah gitu kan ikhtiar untuk maju sebagai calon wali kota Bogor. Kalau misalkan saya baca sih sejak 2 tahun lalu sudah ada keinginan untuk majunya. Oh iya, jadi kalau didorong oleh teman-teman itu dari masa Covid 2020. Cuman memantapkan hati lah kira-kira baru di Desember 2022. Kemudian saya bergerak dulu nih dengan tim bergerak. Baru pada Juli itu meminta izin kepada Ibu Negara bahwa saya punya niatan maju sebagai wali kota Bogor. Respon saat itu dari Bu Iriana dan Pak Jokowi gimana Mas? Pak Jokowi belum. Waktu itu belum. baru ke Ibu Negara, Bu Iriana. Ya beliau hanya mendoakan, merestui, silakan saja. Yang pasti tentu untuk masuk dunia politik perlu kerja keras, perlu turun ke masyarakat, ya sudah laksanakan dulu saja gitu. Oke, tadi disebut udah mempersiapkan, sebenarnya belum mempersiapkan sih ya, sejak 2 tahun itu baru didorong aja oleh teman-teman gitu. Tapi sejak 2 tahun itu apa udah kepikiran mempersiapkan apa saja yang sudah dipersiapkan gitu sejak 2 tahun? Tahun lalu karena itu pertimbangan ya kan, kemudian sudah diskusi dengan keluarga, istiqoroh, terutama minta restu ke ibu ya kan, ketika sudah diizinkan ya kita baru gaspol gitu. Cuman kan saya ini kan belum punya partai. Iya betul. Kemudian apa kendaraan yang untuk bergerak di masyarakat? Akhirnya saya buat sebuah paguyuban yaitu Kawani Bogor. Nah melalui paguyuban ini kita buat berbagai acara, konsentrasinya adalah di kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah itu mulai itu. Oke, tapi sejauh ini
kalau misalkan masih terus bekerja di istana berarti ya masih aktif juga, masih komunikasi sama ibu sama bapak juga, itu komunikasinya biasa aja Mas? Maksudnya kayak langsung lewat WA kah atau mungkin lewat jalur protokoler dulu gitu Enggak. yang rumit dulu atau gimana? WA. Tetap kayak gitu langsung? WA, telepon gitu. Kalau pas dipanggil langsung ya berarti menghadap langsung gitu kan. Ya sekarang fleksibel dan lebih gampang ya gitu. Jadi dimanapun kita bisa komunikasi, bisa melaporkan gitu, dan lebih cepat juga kan dibaca dan direspon dan lain sebagainya. Jadi fleksibel sih. Dari dulu sih, dari awal dari 2015 ketika mulai bekerja, saya sudah diberikan akses gitu kan untuk bisa WA beliau, telepon beliau, ya sudah bisa laporan lewat WA. Berarti kalau ada teman-teman yang di medsos bilang sedekat apa Mas Hendy sama Bu Iriana? Ya, Sedekat itu? sedekat hubungan profesional. Profesional? Ya. Enggak pansos-pansos? Pansos, ya sekarang gini, kalau ketika ditanya orang, misalnya Kang Sandy kerja di mana tuh, saya bilang saya sebagai sesprinya Ibu Negara. Kira-kira tuh jujur apa bohong? Jujur kan, ya udah gitu. Saya cuma menjelaskan itu aja, enggak. Gue sesprinya Ibu nih, lu mau ngapain? Enggak juga kayak gitu juga kan. Jadi itu sebagai background check aja sebenarnya, dan boleh diperiksa lah ke lapangan gitu kan selama saya turun ke masyarakat. Ya saya hanya menjelaskan saya saat ini bekerja di Istana Kepresidenan sebagai sekretaris pribadi Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo. Titik. Enggak misalnya, oh ini Pak Jokowi ini sangat mendukung saya. Enggak ada kalimat-kalimat seperti itu. Ya itu sebagai background check aja. Seperti misalnya Mbak Ayu ditanya, Mbak Ayu kerja di mana? Di Tirto. Oh itu tidak lantas Tirto menjadi pendukung TAYU jadi wali kota Bandung kan? Iya. Oke, berarti maju menjadi wali kota ya, calon wali kota Bogor 2024 itu keinginan dari hati, lubuk hati paling dalam ya? Ya sebenarnya. Tapi selain dari dorongan teman-teman, itu tekad bulatnya apa Mas Hendy? Ya sebenarnya dari dulu punya cita-cita lah, punya mimpi suatu hari mungkin bisa mengabdikan diri di kota Bogor sebagai wali kota. Cuman memang bayangannya, karena kan dulu kalau lihat calon-calon atau pemimpin-pemimpin daerah tuh usianya udah 45, 50 gitu kan, usia-usia yang lebih tua lah gitu kan. Tapi sekarang fenomenanya ternyata banyak yang lebih muda. Dan kebetulan saya melihat ada kesempatannya. Terutama di kota Bogor, bahwa wali kota sebelumnya Pak Bima Arya itu sudah 2 periode. Artinya di Pilkada 2024 ini kita tidak melawan incumbent yang mantan wali kota gitu, nggak ada gitu. Kemudian juga ada fenomena bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia, banyak pemimpin-pemimpin muda yang bisa tampil. Nah ini adalah menurut saya kesempatan-kesempatan yang ini terbuka gitu, makanya saya mencoba peluang itu. Berarti peluang-peluang untuk anak muda nih bisa Mas Hendy teruskan juga ya, kayak itu membuka peluang besar juga untuk kedepannya anak muda berkontestasi gitu ya. Betul. Tapi kenapa milih pilkada, nggak pileg? Pileg, karena gini, kalau pileg itu kan kita satu harus sudah pasti masuk partai, ya kan. Kalau pilkada ini sejauh belum sampai mendaftar, ya kita masih fleksibel. Artinya saya belum harus meninggalkan pekerjaan. Tapi kalau nanti sudah mendaftar di KPU tanggal 27 sampai 29 Agustus, nah kita baru betul-betul memutuskan. Dan juga kan waktunya dekat nih. Kalau Agustus, sementara Pak Presiden dan Ibu Negara purna tugasnya kan 20 Oktober. Betul. Jadi sisa tinggal 2 bulan ya teman-teman yang masih berkantor nanti bisa membackup lah kerjaan. Oke, tapi ngomong-ngomong soal partai, berarti sekarang belum terdaftar di partai manapun ya? Belum. Tapi ada katanya mau daftar ke Gerindra, Mas? Ya komunikasi intens dengan Gerindra, ya kan, dengan partai-partai lain juga intens, ya kan. Tinggal nanti kita lihat saja. Kalau saya sih realistis saja kan, siapa yang mengusung dan jumlah kursinya paling banyak berarti itu yang harus lebih diakomodir. Tentu pertimbangan-pertimbangan visi misi partai, nilai-nilai ideologis juga kita perhatikan gitu kan. Apakah sejalan dengan visi misi atau value yang kita miliki. Nah, insya Allah mudah-mudahan pada waktunya. Oke, kita lihat ya teman-teman. Tapi selain Gerindra, komunikasi sama partai lain udah dengan apa aja, Mas? Kalau daftar ya, karena kan ada yang mendaftar, ada yang membuka pendaftaran. Saya daftar di Gerindra, PDIP, Demokrat, Nasdem, PKB dan P3. Jadi saya daftar di 6 partai sebagai calon wali kota. Beberapa sudah pemanggilan pada level DPD atau DPW di provinsi, ada juga yang sudah levelnya DPP. Jadi semua masih berproses karena sampai hari ini belum ada
satu kandidat pun yang memiliki rekomendasi. Oke. Karena kalau rekomendasi itu kan harus berpasangan. Jadi mungkin beberapa partai punya istilah surat tugas Iya. atau rekomendasi tahap 1. Jadi bahasanya berbeda-beda. Jadi kalau saya masih meyakini semua akan last minute nih. Nanti di mungkin 25 Agustus baru ada kejelasan. Oke. Tapi kan Mas Hendy juga udah ini ya, udah niatnya untuk maju itu udah dibilang juga ke Pak Prabowo kan, udah nyampaikan niat juga. Ya, Dia selama ini beliau responnya gimana? secara komunikasi di elit lah katakanlah gitu, ya saya melaporkan diri sih, lebih kepada melapor ke kalau ada kesempatan ketemu Pak Prabowo, ya saya melapor, izin Pak, saya bermaksud maju di Pilkada Kota Bogor, ya kan. Kemudian ke Pak Erlangga juga saya menyampaikan hal yang sama, ke Pak Julhas juga saya menyampaikan yang sama. Tapi ya respon beliau kan ya maju terus ya, seperti itulah normatif ya kan. Iya. Nah kembali bahwa setiap partai nanti akan punya mekanisme nih, tentu yang akan dilihat hasil survei, kemudian pergerakan di bawah seperti apa, jaringannya sudah seperti apa, komunikasi politik dengan partai-partai lain seperti apa. Nah ini akan menjadi satu pertimbangan dari DPP partai politik untuk memutuskan mengusung siapa. Oke. Tapi kan tadi setelah Mas mendaftar gitu ya di partai, mungkin teman-teman muda yang mau nanti di masa depan mencoba untuk berkontestasi gitu kepo. Sebenarnya kalau sudah mendaftar itu proses selanjutnya seperti apa gitu? Apakah ada tes-tes dari partai atau emang murni proses politik aja gitu? Ya, setiap partai itu berbeda sebenarnya prosesnya gitu. Ada yang ada fit and proper testnya, ada yang hanya wawancara, ada yang diwajibkan untuk menyetorkan atau melampirkan hasil survei terbaru. Itu semua yang menjadi bahan pertimbangan dari DPP partai untuk memutuskan. Tapi yang pasti buat teman-teman, khususnya anak muda yang ingin maju, mungkin di pilkada saat ini ataupun 5 tahun ke depan, saya kira yang pasti proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Gitu. Jadi siapa yang mempersiapkan diri lebih lama, lebih rajin turun ke masyarakat, lebih sering keliling, lebih sering komunikasi, saya kira itu peluangnya yang akan lebih besar untuk bisa maju di pilkada. Berarti lebih banyak turun ke warga lah ya. Betul. Belusukan lah ya gitu ya. Belusukan. Oleh akar rumputnya juga gitu Betul. ya. Tapi kan sekarang Mas Hendy tuh masih sendiri, belum ada calon wakilnya. Itu punya kriteria khusus nggak untuk calon wakilnya nanti seperti apa, maunya seperti apa gitu? Ya, karena posisi saya juga belum punya partai, otomatis yang paling memungkinkan adalah nanti ketika misalnya saya dengan partai A, kemudian bergabung koalisi dengan partai B, mereka juga punya calon, artinya ini yang paling memungkinkan. Jadi saling melengkapi, saling mengisi. Yang kedua, tentu kita juga punya kriteria-kriteria nih, selain tadi karena pertimbangan partai, yang paling penting bagi saya adalah bagaimana membantu kemenangan secara elektoral. Karena kan ini dulu, ya. Baru mungkin kesamaan visi misi, kemudian komunikasinya yang nyaman dengan siapa. Ya ini ibarat seperti mencari jodoh lah. Gitu. Tapi visi misi udah ada belum sekarang? Ada. Nah ada tapi Ceritain belum dong, final. Mas. Ini jadi saya itu kan membuat tagline ya bersama tim. Itu tagline-nya Bogor Happy. Saya sudah tahu tuh. Udah lihat ya? Bogor Happy. Jadi Bogor Happy itu bukan sekedar tagline, jargon, tapi itu ada nilai-nilai filosofisnya. Jadi kita melihat gitu kan bahwa sekarang di dunia ini mengukur kemajuan sebuah negara itu dengan indeks of happiness salah satunya. Nah kita lihat tuh Finlandia kenapa menjadi negara yang masyarakatnya paling bahagia 7 tahun berturut-turut. Begitu bunyi artikelnya. Kemudian di Indonesia sendiri provinsi yang paling bahagia ternyata provinsi Maluku Utara. Kenapa nggak Jakarta, kenapa nggak Jawa Barat kan gitu. Nah kita lihat indikator-indikatornya ternyata itu bagus, sangat baik gitu kan apabila sebuah negara, sebuah kota bisa menerapkan itu. Sehingga masyarakatnya itu lebih bahagia. Nah jadi kita mengusung Bogor Happy, itu kita mimpi besarnya adalah meningkatkan kebahagiaan masyarakat kota Bogor. Tapi tagline Bogor Happy itu termasuk dalam kampanyenya Mas Hendy juga? Iya, semua di APK, di billboard, bahkan kita bikin soundtrack juga Bogor Happy. Itu kegiatannya apa aja tuh? Jadi kegiatannya, ya kalau kegiatan campaign sama kayak tadi ya, belusukan, door to door, ngumpulin warga. Kita bikin misalnya Wani Happy, jadi kita ngaliwet bareng dengan masyarakat. Wani Sehat, kita
senam bareng, terus ada pemeriksaan kesehatan, wani bersih, kita bersih-bersih taman, bersih-bersih sungai dan lain sebagainya. Banyak banget lah kalau kegiatan sih. Oke, ini tapi mau balik lagi ke partai tadi. Kalau dibanding beberapa partai yang tadi udah komunikasi itu chemistry paling dekat ke partai mana Mas Hendy? Sejauh ini yang komunikasi sangat baik ya dengan Nasdem. Dengan Nasdem juga sudah informasi terakhir sudah di DPP. Kemudian dengan Gerindra juga kita komunikasi terus. Memang tentu ini kan sangat dinamis ya. Yeah. Kita juga nggak bisa memastikan ini pasti, ini tidak, ini pasti tidak ada. Jadi menurut saya kepastian itu nanti ketika ada hitam di atas putih, rekomendasi sudah berpasangan. Last minute tadi ya? Last minute. Bahkan ada yang dari pengalaman teman-teman yang lain, hari terakhir daftar, rekomendasinya baru turun pagi-pagi gitu kan. Nah itu memang harus dijagain dan harus ditungguin. Oke. Gitu. Tapi punya survei internal nggak Mas Hendy? Survei, kita udah 3 kali survei dari bulan November, kemudian bulan Maret dengan RSI DNIJA, kemudian terakhir bulan Juni kemarin dengan indikator. Hasil survei terakhir, alhamdulillah sudah 2 besar. Ini yang harus satu tentu kita bersyukur dengan hasil tersebut, tapi kita juga harus kerja keras. Kami harus kerja keras untuk terus meningkatkan hasil surveinya agar semakin bagus. Berarti bisa dibilang positif lah ya? Positif banget ya. Yeah. Tapi tantangannya untuk dapat tiket dari partai? Ya itu tadi komunikasi terutama ke DPP, tapi di satu sisi juga kita harus menjaga komunikasi yang baik dengan DPC, karena walau gimana teman-teman di DPC ini yang nantinya akan menjadi partner ya, bekerja sama memenangkan di wilayah gitu. Tapi memang di DPP kadang punya itu mekanisme yang berbeda, punya komunikasi politik yang berbeda. Jadi saya kira ini satu tantangan tapi harus dilalui gitu. Jadi hari ini bisa saja saya dipanggil ke Bandung, besok dipanggil ke Jakarta, ya itu proses dari partai politik kayak gitu. Oke, ini sejauh ini untuk mendapatkan suara, menggalang suara warga Bogor, selain kampanye mungkin ada kegiatan lain nggak sih Mas yang difokuskan gitu ke warga, ke masyarakat gitu? Ya, base kegiatan kita ada 2, satu kewilayahan, artinya di Kota Bogor ini ada 800 RW. Yeah. Nah, kami ini bisa masuk ke RW mana saja gitu. Okay. Sekarang kurang lebih kita sudah 500 RW, jadi sisa 300 nih yang belum kita sambangi. Nah, tapi tentu kalau seperti perumahan elit, perumahan besar ya kita agak sulit kan masuk ke sana. Gitu. Yang kedua, kegiatan by segmentasi. Jadi misalnya ini kegiatan khusus anak-anak muda. Ini kegiatan khusus yang suka bola, ini yang suka musik, nah itu segmentasi. Kita lakukan itu juga. Jadi biar sebanyak-banyaknya lah mengcover suara yang ada di Kota Bogor. Oke. Ini kalau boleh tahu kan Mas Sandy kan lahir dan besar emang di Bogor ya. Dan makanya memutuskan untuk maju sebagai Cawalkot Bogor juga karena memang dari lahir dan besar sudah di Bogor gitu. Tadi mendengar ada program-programnya Wani Happy, Wani Sehat. Itu sebenarnya apa yang mau difokuskan sih dari Bogor? Baik, tadi saya bilang kan ya, sebenarnya tagline besarnya adalah Bogor Happy. Jadi kebahagiaan dari masyarakat Bogor. Dalam meningkatkan indikator kebahagiaan itu tentu ada beberapa poin. Kita mengkomparasi nih, misalnya di Finlandia itu kenapa masyarakatnya bahagia? Karena negaranya aman, gitu. Finlandia cenderung menghindari konflik, menghindari mereka ikut misalnya perang antara negara, mereka sangat jarang sekali ikut. Jadi masyarakatnya selalu merasa aman dan mungkin juga karena diuntungkan dari sisi geografis yang dia jauh ya ada di Eropa bagian utara. Nah kita ingin tentu supaya masyarakat Kota Bogor lebih bahagia, maka kita ingin memastikan kotanya lebih aman lagi. Okay. Bukan aman dari perang ya, tapi kan di Bogor ini juga banyak nih faktor yang mengganggu keamanan. Tawuran pelajar, tawuran gangster, pungli, begal, apalagi narkoba, mabuk-mabukan, pinjol, bang emok. Yang paling krusial masalah-masalah di Bogor tuh apa Mas? Kalau yang mungkin jadi nomor fokusnya satunya masih ekonomi. Okay. Ekonomi, bahwa di Bogor tingkat pengangguran itu sangat tinggi. Atau terakhir 2023 itu 9,39%. Jauh di atas rata-rata nasional yang sekitar 5,3. Jadi memang di Bogor luar biasa penganggurannya, banyak. Oke, selain itu mungkin?
Yang lainnya minor sih ya. Jadi isu ekonomi itu yang tinggi banget di beberapa survei kita, riset kita itu di atas 60%, di atas 50%. Ekonomi ada 2, tadi lapangan pekerjaan, yang kedua adalah harga-harga sembako yang tinggi. Ini 2 isu ekonomi. Nah sisanya misalnya isu pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur itu di bawah 10% semua. Oke. Nggak menjadi terlalu konsen, tapi itu menurut saya juga yang harus dikerjakan ke depan. Oke, tapi isi pikiran Mas Hendy soal isu ekonomi ini udah di-sounding nggak sih ke masyarakat? Selama belusukan, selama kampanye itu selalu sounding ke masyarakat? Selalu. Kita selalu sampaikan bahwa Bogor Happy itu punya 9 prinsip. Tadi dari mulai pendidikan, kesehatan, keamanan, jaminan sosial, kemudian angkatan kerja, kemudian juga lingkungan yang bersih, indah dan nyaman, kemudian juga pemerintahan yang bersih, yang melayani dan lain sebagainya. Jadi itu selalu kami sampaikan. Tapi tentu nggak terlalu detail ya karena keterbatasan waktu. Tapi minimal masyarakat memahami bahwa sekali lagi Bogor Happy itu bukan sekedar jargon, tapi ada poin-poin yang diperjuangkan di situ. Oke, ini luar biasa ya. Tapi selain soal ekonomi, isu ekonomi, Bogor kan juga bukannya terkenal dengan isu transportasi ya, masalah transportasi. Itu apa yang kalau Mas Hendy lihat dari isu itu apa yang mungkin paling krusial yang ingin Mas Hendy coba ubah gitu ke depannya? Ya, kami dalam Bogor Happy itu salah satu poinnya itu ada transportasi yang terintegrasi. Kami melihat memang tantangannya selalu kota Bogor dikaitkan dengan kota sejuta angkot kayak gitu. Padahal sih nggak sejuta teh, paling berapa? Sekitar 3.100 sekarang. Jadi nggak sampai sejuta. Tapi memang karena warna dominannya hijau semua dan jalur trayeknya semua masih banyak yang masuk ke tengah kota, ke SSA, itu jadi kelihatan menumpukan gitu. Itu padahal ada berbagai trayek di situ. Nah ke depan kita ingin bahwa sebagai kota yang menuju kota maju, tentu penataan transportasi ini sangat penting. Nah sekarang Kota Bogor juga sudah punya bis kita. Tapi bis kita sendiri masih disubsidi sekitar 50 miliar lebih per tahun. Artinya kalau secara bisnis kan dia belum untung. Nah tapi tentu berbicara transportasi tidak semata-mata soal keuntungan. Kayak Jakarta juga kan sekarang Transjakarta bisa stabil karena di awal disubsidi. Nah kami ingin di daerah-daerah misalnya yang pusat kota itu cukup dengan adanya bis kita itu. Kita maksimalkan. Nah angkot ini harus bisa menjadi feeder dari halte-halte terminal-terminal dari bis kita ini. Ya, berarti kayak kalau di sini ya kayak TJ lah ya. Ya TJ, ada Jaklingko-nya dan lain sebagainya. Dari stasiun kemudian bisa terintegrasi langsung dengan TJ begitu ya. Iya. Jadi selalu ada yang nanya, Pak kalau jadi wali kota angkot dihapus apa enggak? Gitu. Banyak tuh netizen juga kayak gitu kan, hapus dihapus gini. Pertanyaannya saya balik gitu kan, masih ada yang butuh angkot enggak? Ternyata ketika kita turun ke masyarakat masih banyak yang membutuhkan angkutan perkotaan. Gitu. Karena mungkin nggak semua terjangkau wilayahnya. Ayah ibu-ibu misalnya, wah orang mah males naik bis kita, kunaon bu gitu kan. Mau sayuran, mau ikan asin naik bis tolong kita. Tolong subtitle di bawahnya. Jadi kan kagok ya bahasa Sundanya kagok gitu kan. Nanggung lah ya. Nanggung ya. Abis itu juga kan bis kita haltenya masih terbatas jaraknya. Jadi nah ini, jadi yang kita lihat tuh sebenarnya harus kita potret adalah behavior dari konsumen itu sendiri, dari pelanggan itu sendiri. Sekarang pelanggan transportasi itu ingin disamperin. Bila perlu depan rumah, bila perlu depan kamar diketokin. Ya kan? Udah sampai nih ya kan gitu, ojolnya, gojeknya dan lain sebagainya. Itu pengen lebih dekat. Nah ketika angkot bertahan dengan rute yang sekarang, bis kita dengan rute yang sekarang, otomatis masyarakat punya pilihan lain. Daripada jalan jauh misalnya, bayarnya kalau angkot tuh 5.000, misalnya bis kita 3.500, lebih baik dia naik ojol kan, 10.000 tapi dijemput, terus langsung nyampe titik tujuan. Lebih cepat, lebih pasti. Nah jadi kita harus merubah ini juga. Isunya adalah bukan angkotnya dihapus atau tidak. Menurut saya angkot ini 10 tahun kalau nggak dibenahi akan mati dengan sendirinya. Karena nggak ada penumpangnya. Nah ini juga kita belum punya ukuran. Tingkat okupansi angkot di Kota Bogor itu berapa sih? Jangan-jangan dari seat penumpang 10 plus 1, 11 nggak pernah penuh jangan-jangan. Atau penuh hanya di jam-jam tertentu. Sisanya dia kosong, paling yang naik 2 orang, 3 orang. Kali ini kan juga nggak ngejar setoran angkotnya. Gitu. Tapi kemudian Mas Hendy ada proyek apa nih misalkan kalau melihat tadi ya soal transportasi, soal 1.000 angkot gitu tadi yang di Bogor itu
apa yang terpikirkan oleh Mas Hendy gitu? Apa yang mau dilakukan gitu kemudian? Ya, saya kira itu kalau di pusat-pusat kota kita sudah punya bis kita, tinggal Iya. kita tambah Berarti armadanya. akan menambah armada. Ya, sekarang kan ada sekitar 49 ya kan, berarti kita tambah lagi untuk lebih menjangkau. Kemudian juga tadi angkot itu menjadi feeder. Kalau bisa masuk ke perumahan ataupun ke kampung-kampung yang memang akses jalannya lebih kecil kan. Iya, iya. Kemudian masalah tarif sedang kita bahas apakah memungkinkan misalnya satu tarif buat sekali trip gitu kan. Jadi masyarakat juga nggak terbebani turun dari angkot naik bis kita kena 2 kali tarif. Nah ini yang kita pikirkan. Insya Allah lah saya tuh setiap minggu bersama tim selalu mengadakan FGD dengan berbagai isu ya. Jadi transportasi juga menjadi salah satu isu yang kita bahas terus. Tadi isu ekonomi, isu pendidikan, isu pengelolaan sampah, isu lingkungan dan lain sebagainya itu selalu kita pikirkan. Saya kira masih ada waktu sampai dengan bulan Agustus ketika pendaftaran di mana visi misi yang fix yang akan kita dapatkan ke KPU. Oke, tapi apa tadi 1.000 angkot di Bogor itu dampak ke kemacetan juga gimana Mas kalau di Bogor? Nah itu juga menurut saya belum ada yang riset lah. Benar nggak penyebab macet itu adalah angkot. Jadi angkot ini jadi korban lagi. Paling gampang disalahin. Lagi. Memang ada oknum-oknum supirnya yang kadang ugal-ugalan, kadang ngetem sembarangan, kadang nggak pakai sen tiba-tiba langsung ke kiri karena ngejar penumpang. Memang ada yang seperti itu. Tapi apakah angkot menjadi penyebab utama kemacetan? Saya kira itu juga perlu dipertanyakan. Ya. Sederhananya menurut saya macet itu adalah jalannya sakitu-kitu wae, kendaraannya nambah kan gitu. Jadi ya yang perlu dibenahi mungkin jumlah kendaraannya ya. Iya, tapi itu agak susah untuk kalau regulasi pembatasan ya. Tapi memastikan tersedia jalan-jalan alternatif baru di Kota Bogor. Itu nggak semua harus ke SSA, nggak harus semua ke Pajajaran, harus jajan ke Surya Kencana, enggak. Kita bangun jalan-jalan baru. Misalnya melanjutkan yang sudah ada aja. Dari BOR misalnya Bogor Outer Ring Road, kita teruskan dari sekarang di Katulampa sampai dengan ke Ciawi. Jadi orang kalau mau ke Ciawi nggak harus lewat Eka Lokasari tapi bisa lewat belakang. Kemudian nanti dari Wangun ada jalan lagi menuju Bogor Selatan ke Kertamaya. Jadi nggak perlu muter lewat Ciawi, lewat Rancamaya tapi bisa motong. Nah saya kira hal-hal seperti itu yang harus dibuka, jalan-jalan alternatif. Jadi masyarakat juga punya pilihan dalam berkendara. Berarti memang penting banget untuk musyawarah dan belusukan ke masyarakat dengan jargon-jargonnya Mas Hendy yang harus. Tadi. Ya, biar dikenal. Udah ngobrol soal ide-idenya, soal pemikirannya gitu ya. Nanti yang mau dilakukan apa ketika insya Allah menjadi wali kota Bogor 2024 gitu. Nah tapi sebenarnya sebelum itu kan Mas Hendy kan juga fokusnya di istana gitu ya, kerja dengan Bu Iriana. Kemudian sekarang fokusnya terpecah gitu, mengurusin juga pencalonan. Awal-awal terjun ke politik tuh ada culture shock nggak sih Mas Hendy? Enggak sih ya, karena kan saya memang senang di komunitas, senang di paguyuban. Jadi dulu di 2012 sebelum masuk istana ya aktif di beberapa komunitas di Indonesia Mengajar, juga pernah bikin kelas inspirasi. Kemudian juga pernah di fans club, banyak lah gitu. Nah cuma memang ketika pas kerja di istana fokus tuh, jadi nggak megang di luar. Maka ketika memulai pergerakan politik ini yang sebenarnya intinya kan turun ke masyarakat gitu, nggak harus selalu ngomongin politik tapi yang ringan-ringan, sosial, olahraga bareng, kemudian main musik bareng, ya itu udah bisa masuk ke masyarakat. Untuk fans club tadi bisa diceritain nggak sih fans club apa tuh? Fans club Barcelona Indonesia, sepak sepak bola. Tapi kan tadi kalau Mas Hendy dikenalnya sebagai Sespri Bu Iriana gitu ya, orang-orang taunya itu yang melekat di orang-orang itu. Makanya melihat Mas Hendy maju sebagai cawal kota Bogor tuh pasti nempelnya karena beliau adalah Sesprinya Bu Iriana gitu. Tapi tanpa melihat mungkin Mas Hendy juga punya pekerjaan lain gitu ya di samping itu, memiliki sejumlah bisnis juga ya, punya bisnis beberapa yang juga aktif sebagai aktivis juga di berbagai komunitas gitu ya. Mas Hendy ini berarti founder dan CEO di Gimon ID juga. Owner Sequoia Cafe Garden ya. Betul, terus juga owner Experience Shoes and Sandal. Banyak banget nih kayaknya. Salah satunya juga tadi penasihat supporter FC Barcelona gitu. Nah, dari sekian banyak profesi gitu ya sampai jadi Sesprinya Bu Iriana juga sebenarnya
apa sih manfaat dari semua pengalaman itu gitu buat Mas Hendy? Eh, bahwa kita itu bukan harus tahu semua ya, tapi minimal kita punya banyak pengetahuan lah. Karena kadang ya dalam hidup kan banyak kegiatan-kegiatan atau banyak fenomena-fenomena yang di luar dugaan kita gitu. Nah kalau kita siap ya kita udah paham gitu. Ini juga mungkin kalau di dunia pekerjaan kan ada sebuah pemikiran ya, mau spesialis apa generalis. Kayak Teh Ayu mungkin mau ngambil spesialisasi ya kan gitu, atau yang mau generalis. Nah kadang kita memang dengan teori yang ada sekarang seolah-olah dipaksa semua orang harus spesialis. Seperti di ASN sendiri kan jadi fungsional tertentu semua. Tapi kalau kita lihat zaman dulu, misalnya kayak Galileo, dia punya banyak pengetahuan kan, selain filsuf, dia juga ahli fisika, ahli matematika. Jadi nggak harus spesialis satu gitu. Nah saya mungkin orang yang ingin mengeksplor diri saya lebih. Jadi semua hal saya coba. Pernah bikin warung sate, pernah bikin distro baju, pernah berbagai usaha lah. Nah itu kayak yang Digimon ID itu saat COVID tadi. Karena banyak WFH, nggak ada kegiatan. Akhirnya saya mulai buat konten. Kemudian saya lihat banyak yang nganggur juga di kampung kan. Kita kasih pelatihan bagaimana cara penggunaan video, buat video kayak gimana, foto gimana, kita kasih pembelajaran editing, kita beliin alatnya, kemudian kita buatin kantornya, mulai-mulailah buat YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini kan juga satu tantangan bisnis yang baru ya, mungkin dulu nggak ada tuh, kan kita mulai akhirnya dapat penghasilan dari AdSense, dari orang ngiklan kan gitu dan lain sebagainya. Nah kemudian dari situ saya bikin channel YouTube namanya Halo Bos yang memang itu wawancara orang-orang yang punya usaha, punya sesuatu yang dibuat oleh mereka. Nah kami terinspirasi lagi bahwa kemarin-kemarin saat COVID itu kan penjualan online meningkat banget ya. Akhirnya kita tadi buat ya, EXP untuk jualan sendal sebenarnya. Karena di Bogor itu kan banyak bengkel sepatu sendal. Nah kita ngambil dari mereka, kita jualin secara online dan lain sebagainya. Jadi bisnis-bisnis itu sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar direncanakan banget, tapi karena ketemu peluang ya udah mulai usaha. Karena ini juga lihat situasi juga. Iya betul. Tapi sebenarnya ini khususnya manfaat untuk akhirnya memilih untuk berlaga di Pilkada Bogor itu manfaat yang bisa diambil dari sini apa Mas? Yang bisa diterapkan lah gitu. Ya yang pertama tentu itu menambah pengalaman ya, pengalaman, pengetahuan, relasi dan lain sebagainya. Yang saya kira diperlukan bukan hanya di pilkada tapi dalam profesi apapun kita memang harus banyak berteman juga dengan orang-orang. Yang kedua tadi setelah kita mengetahui lebih banyak dalam mengambil keputusan tentu akan lebih bijaksana. Jadi tadi berbicara angkot, ketika hapus angkot, tuh supir angkotnya gimana? Oh jadi bisa lebih berpikir panjang ya dan rasional gitu, juga gitu betul. Ya. Ini bubarkan PKL. Nah, harus dipikirin kan mereka jualan di mana. Kalau cuma sekedar membubarkan, menghapus ya itu bukan mudah sih, tapi artinya nggak ada solusi lain kan gitu. Tapi kadang harus memikirkan berbagai hal. Tapi tentu di ujungnya memang tetap seorang pemimpin harus punya keberanian untuk mengambil keputusan. Suka atau tidak suka, menyenangkan semua orang atau tidak gitu kan. Tapi ya tetap punya keberanian. Saya kira pengalaman-pengalaman itu yang membentuk kita, membentuk saya untuk berani berlaga di pilkada ini. Oke, bisa dibilang nggak sih pengalaman-pengalaman ini tuh bisa jadi modal juga untuk mungkin Mas Hendy meraup suara, bisa lebih dekat dengan masyarakat dari lewat pengalaman-pengalaman itu, bisa dibilang kayak gitu nggak sih? Ya mudah-mudahan. Tapi sebenarnya bukan pengalaman bisnisnya karena orang bisnis atau pekerjaan, karena orang juga misalnya kerjaan saya seperti itu nyambungnya apa sama masyarakat Bogor gitu kan, terus ya lu punya bisnis terus bagi gua apa kan gitu. Tapi lebih kepada mungkin cerita hidup gitu. Jadi saya lahir dan besar di kota Bogor, di sebuah kampung namanya Bojong Neros. Kalau Teh Ayu ke Bogor ada di belakang Mall BTM. Saya memang lahir di kampung yang ke rumah saya itu jangankan mobil, motor aja nggak bisa masuk. Nah di situ biasanya satu rumah itu isinya bisa 3 sampai 4 keluarga. Nah ayah saya dulu kami pernah transmigrasi selama 5 tahun, kemudian kembali lagi ke Bogor. Ayah saya berjualan cabai bawang di Pasar Anyar. Nah jadi cerita-cerita itu yang membentuk saya gitu. Kemudian
Saya dari SD Empang 1 bisa masuk SMP Negeri 2, bisa masuk SMA 6. Akhirnya saya cari kuliah yang gratis, yaitu sekolah kedinasan di Sekolah Tinggi Sandi Negara. Makanya salah satu poin saya pendidikan itu menjadi prioritas, karena saya juga merasakan sendiri bahwa bisa di titik ini selain doa orang tua adalah karena pendidikan. Maka saya ingin ke depan generasi muda Kota Bogor itu memiliki pendidikan yang layak. Insya Allah mudah-mudahan bisa yang profesi yang kuliah itu lebih banyak lagi gitu. Oke, tapi bisa dibilang relate lah ya. Yes. Dengan kayak masyarakat gitu ya, apalagi yang mungkin menengah ke bawah gitu ya, tuh lebih relate bagi Mas Hendy gitu. Iya, jadi cerita hidup saya itu yang lebih gampang sampai Iya, ke masyarakat karena mereka mengalami hal yang sama. Jadi mungkin kalau ayo ke Kota Bogor lewat Pajajaran atau lewat Jalan Juanda yang kelihatan kantor-kantor yang di depan jalan. Nah, begitu coba aja ke balik gedung itu. Itu kampung yang padat gitu kan di situ. Dan saya berasal dari masyarakat seperti itu. Jadi secara orang selalu bilang ini biasa di istana terus turun ke masyarakat memang nggak ada gap gitu, nggak ada, emang saya asalnya dari situ gitu. Karena sudah lahir dan besar gitu, rumahnya kayak gitu, jalannya kayak gitu, kondisi masyarakatnya seperti itu, jadi lebih mudah ketemu masyarakat. Oke, berarti selama ini punya pengalaman menarik nggak sih Mas, kayak mungkin pengalaman khusus yang melekat gitu di hati selama belusukan dengan masyarakat, selama kampanye dengan masyarakat mungkin? Ya, sebenarnya banyak momen haru ya. Karena tadi kondisi ekonomi masyarakat Kota Bogor tuh banyak yang sangat kekurangan, sangat membutuhkan. Tapi tentu saya pribadi bisa membantu dalam kapasitas saya. Oleh karena itu, selalu saya jadi berpikir ulang gitu, untuk meneguhkan hati bahwa jadi wali kota ini bukan main-main loh. Bukan cuma sekedar ya menang. Bukan sekedar jargon. Iya, bukan sekedar jadi kampanye kita ingin dapat suara dari masyarakat, bukan. Bahwa faktanya kita menemui ibu-ibu yang tinggal sendirian, keluarganya, suaminya udah meninggal, anak-anaknya sudah berumah tangga sendiri, rumahnya jelek dan lain sebagainya. Bagaimana kita menemui gitu kan, janda dengan anak-anak yatimnya yang memang sangat membutuhkan, kita menemui rumah yang tidak layak huni. Ini masih banyak di Kota Bogor. Jadi sekali lagi, hal-hal itu yang meneguhkan saya bahwa ketika nanti jadi pemimpin, kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Bukan cuman wah gagah-gagahan gitu kan jadi wali kota, enggak, ini suatu hal yang berat untuk dipikul sebagai tanggung jawab sebagai pemimpin. Oleh karena itu tadi diperlukan kebijaksanaan, diperlukan keberanian dalam satu waktu. Yang penting kita menyadari lah bahwa sekali lagi menjadi pemimpin itu tanggung jawabnya besar. Betul-betul ini dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, kepada Allah, ya kan? Ini semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi nggak main-main. Saya kira ini juga yang harus ditekankan ya kepada siapapun anak-anak muda yang mau maju jadi kepala daerah atau jadi pemimpin dalam level apapun, itu bukan untuk main-main, tapi harus betul-betul serius. Ya. Tadi sebelumnya Mas Hendy juga cerita hasil survei internalnya kan bagus ya. Kalau saya baca-baca juga proket gitu ya, di kalangan, di masyarakat tuh punya dapat respon positif gitu. Alhamdulillah. Nah tapi sejauh ini masyarakat punya ini nggak sih Mas, kayak permintaan ke Mas Hendy tuh apa yang mereka proteskan gitu? Oh banyak. Kalau di list dan momen haru yang tadi itu loh, bisa diceritakan lebih detail nggak? Ya bisa ribuan, bisa ratusan ya kan. Banyak ya, karena saya udah turun lebih dari 500 titik gitu. Jadi ada momen yang kadang berulang gitu. Saya udah tahu situasinya seperti ini. Ada juga yang kadang-kadang di luar dugaan gitu. Tentu yang paling berkesan di dalam sebulan ini kami melakukan belusukan. Jadi kalau biasanya itu kan mengumpulkan warga di satu titik, misalnya di aula atau di lapangan kita ngumpulin 100 orang masyarakat. Nah kalau sebulan terakhir ini kami yang datang ketok-ketok pintu satu-satu. Door to door. Door to door, itu bisa 3 RW dalam satu waktu, 5 RW. Nah dengan pola seperti itu kan kita bukan hanya menyapa masyarakat, tapi kita melihat langsung kondisi mereka. Dan itu sangat-sangat luar biasa lah. Bahwa tadi banyak yang betul-betul membutuhkan di bawah itu. Yang paling mereka minta apa sebenarnya Mas? Mungkin yang jadi fokusnya mereka pengen mungkin harga diturunkan atau mungkin berantas kemiskinan, tapi mungkin mereka maunya yang lebih fokus tuh apa gitu? Iya, mereka ingin selalu harga-harga itu terjangkau.
Yang kedua banyak yang Pak pengen bansos kayak oke. gitu. Tapi saya selalu challenge juga ke mereka, ibu mau dapat bansos? Mau gitu kan. Ibu mau dapat bansos terus-terusan? Mau? Masih jawaban masih begitu tuh. Terus saya tanya, Bu yang dapat bansos yang mampu atau yang tidak mampu? Yang tidak mampu. Nah berarti kalau ibu ingin dapat bansos terus-terusan, berarti hidupnya tidak mampu terus. Nah, mereka mulai berpikir kan. Maka saya tanya lagi, ibu mau dapat bansos terus-terusan? Tidak Pak. Nah udah berubah jawabannya. Iya, saya kira yang paling penting bagaimana suami ibu punya pekerjaan, anak ibu punya pekerjaan, penghasilan yang layak, ibu punya usaha juga bisa laku. Jadi bansos itu ya tetap ada gitu, tapi jangan sampai menjadi basic need dari masyarakat seolah-olah harus semua dapat bansos, jangan. Gitu. Mereka juga harus tadi dapat pekerjaan, dapat penghasilan yang layak. Nah, soal lapangan pekerjaan itu sendiri kalau di Bogor ya, tadi saya bilang angka penganggurannya kan sangat tinggi. Jangan lupa bahwa Kota Bogor juga memiliki potensi yang terbatas. Kami tidak punya kawasan industri, kami tidak punya tambang, kami tidak punya area pertanian dan perkebunan yang luas. Pertanyaannya apa yang bisa dikembangkan dari potensi Kota Bogor? Dan ini saya selalu tanyakan ke masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat juga biar ikut membantu memikirkan lah gitu. Bukan cuma minta. Karena kan bangun sekolah, bangun puskesmas, bansos dan lain sebagainya menggunakan APBD. Gitu kan, APBD ada dari hibah pusat, hibah provinsi sama PAD. Nah PAD-nya ya kita memang naik terus alhamdulillah Kota Bogor. Tapi kan masih sangat mengandalkan sektor-sektor yang selama ini memang ada. Misalnya pajak restoran, pajak hotel dan lain sebagainya. Kita perlu alternatif lain yang ini bisa bertahan dalam jangka lama, gitu, sehingga penghasilan asli daerahnya terus meningkat. Baru kita bisa bangun ini itu. Ya, itu bisa dipikirkan kemudian ya. Ya, jadi berat nih bahasannya. Nggak apa-apa. Tapi seru sih, maksudnya dari tadi mendengarkan Mas Hendy ini punya banyak ide, punya banyak gagasan gitu ya untuk Kota Bogor. Terus juga udah terjun ke 500 titik kan tadi dibilang. Itu tentu pakai dana dong kampanye. Betul. Kalau dan kembali lagi ketika aku baca banyak informasi gitu, dana itu datang disokong dari Ibu Iriana. Bener nggak sih? Enggak. Atau emang datangnya dari saku sendiri? Enggak. Jadi mengingat Mas Hendy juga punya banyak bisnis gitu kan. Iya. Jadi itu dari pribadi, satu, kedua dari teman-teman yang mendukung. Karena dari awal tadi ketika teman-teman mendukung dari awal, saya bilang, lu jangan cuma ngedukung doang dong, bantu juga. Duitnya ya. Cuma ngomong maju, kagak support kan berabe juga gitu. Nah, saya mintalah dari mereka, termasuk juga mungkin ada beberapa teman yang support dari awal. Makanya kita betul-betul berhitung gitu. Jadi ya kadang ada orang istilahnya kan popularitas, elektabilitas, jangan lupa isi tasnya kan gitu kira-kira. Jadi kita hitung dari awal RAB untuk menang pilkada itu seberapa besar sih. Tapi tentu ini bukan angka pasti ya. Karena kan nanti berpasangan dengan siapa, partainya siapa, lawannya siapa, itu betul-betul akan kita hitung. Terus nanti ada berapa paslon, kita targetnya dapat berapa ratus ribu suara. Gitu. Jadi buat menang tuh jangan bayangannya, harus 80%, harus 90% suara. Nggak harus. 50% plus 1 target kita itu aja. Realistisnya gitu. Itu ya guys, dana sendiri. Dana sendiri gitu guys. Jadi nggak ada dari alhamdulillah. Sudah dibantah ya berarti. Tadi ini masuk pertanyaan terakhir sih, karena kita sudah segmen terakhir. Wow, nggak kerasa ya, udah berapa menit nih? Ya, hampir 40 menit mungkin. 40 menit. Iya. Tadi tuh pengalaman-pengalamannya mungkin yang diceritakan Mas Hendy kan baru soal bisnisnya gitu kan. Itu pengalaman yang akhirnya relate dengan masyarakat juga, yang akhirnya memantapkan Mas Hendy untuk maju ke Pilkada 2024 gitu. Tapi selama menjadi sesprinya Bu Iriana, apa yang bisa dipetik gitu dari keprofesionalannya Mas Hendy ini untuk akhirnya terjun ke Pilkada gitu? Iya, kalau administrasi di kantor itu clear lah ya. Maksudnya mungkin semua orang juga yang bekerja di kantor mengalami hal itu. Tapi ada satu kesempatan yang saya sangat syukuri, bahwa mendampingi ibu negara, dan ibu negara juga banyak mendampingi presiden, terutama dalam kunjungan baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Jadi saya kurang lebih sudah mengunjungi lebih dari setengah ya kabupaten kota yang ada di Indonesia, sudah mengunjungi ke 5 benua, kurang lebih sekitar 60 negara. Nah ini jadi satu pengalaman tersendiri tentunya, bahwa melihat kondisi di kota ini seperti ini, kabupaten ini seperti ini, negara ini seperti ini. Nah dari cuplikan gambaran itu
kan itu menjadi satu catatan pengalaman juga bahwa kota Bogor ini yang dalam benak kita impikan tuh kira-kira seperti ini. Jadi benchmark lah ya. Iya, negara betul. lain. Nah, kan nggak ada kota yang sempurna, tapi minimal dari sini kita ambil baiknya, dari kota ini kita ambil yang bagusnya juga. Kira-kira bisa nggak kita laksanakan di kota Bogor? Oke, berarti menjadi sesprinya Bu Iriana juga membawa banyak manfaat ya dan berkah gitu ya, karena pergi ke berbagai benua, ke berbagai kabupaten, kota juga. Jadi akhirnya itu mungkin bisa menjadi acuannya Mas Hendy juga. Betul. Pada akhirnya untuk bisa berlaga di pilkada gitu. Oke, lanjut Mas. Kalau misalkan tadi sudah dari Bu Iriana pesannya gitu, kalau dari Pak Jokowi udah ada pesan belum? Mungkin Mas Hendy udah minta restu juga ke Pak Jokowi atau gimana? Ya, alhamdulillah saya sudah menghadap beliau dan diberikan waktu pada 15 Maret 2024 itu setelah saya membawa hasil survei. Pesan beliau karena hasil survei saya cukup naik, tapi masih terpaut cukup jauh dengan yang nomor 1. Intinya diminta kerja keras, bila perlu dari subuh sampai malam. Dan beliau meyakini tidak ada cara yang paling efektif selain menyapa masyarakat, selain turun langsung ke masyarakat, bersalaman door to door. Jadi ilmu beliau dari zaman calon wali kota Solo di tahun 2004-2005 itu adalah belusukan. Dan beliau meyakini sampai sekarang belusukan itu masih yang paling efektif dekat untuk dengan masyarakat menggait hati masyarakat. Jadi saya hanya diminta pesan dan diperintahkan lah lakukan itu kalau mau surveinya naik. Jadi nggak bicara yang lain. Terakhir Mas Hendy, kasih pesan gak sih ke teman-teman muda yang mungkin mau mencalonkan diri gitu di masa depan kayak Mas Hendy gitu? Baik buat teman-teman semua generasi muda yang memang terpanggil hatinya untuk maju menjadi pemimpin dalam level apapun, misalnya gubernur, wali kota, bupati, ataupun kepemimpinan sekali lagi dalam level apapun. Saya kira yang pertama penting untuk mempersiapkan diri dari pendidikan, dari pengalaman, dari kemampuan, dari relasi itu harus dipersiapkan. Yang kedua harus memantapkan hati. Jadi kalau sudah punya niat betul-betul harus dijaga. Kalau dalam Islam azam ya. Jadi harus betul-betul menghujam ke hati itu ingin dicapai. Yang ketiga tentu harus dengan kerja keras. Karena sekali lagi usaha kita tidak akan mengkhianati hasil yang akan dicapai. Insya Allah manjada wajada. Oke, terima kasih. Sekali lagi makasih banget Mas Hendy udah menyempatkan waktunya untuk datang ke Tirto, podcastnya Tirto. Terima kasih sekali. Kita lihat manuvernya Mas Hendy di Pilkada 2024. Sukses selalu Mas Hendy. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang udah menyaksikan podcastnya FYP Tirto. Saksikan terus podcast FYP Tirto dan juga jangan lupa follow media sosialnya Tirto, like, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.